Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai trigonometri sudut relasi terhadap kuadran 1. Oke, untuk pertama sebenarnya di dalam sudut relasi terhadap kuadran 1 itu ada rumus yang sangat banyak gitu ya. Ini contohnya kuadran 1 ada dua jenis, untuk sin bentuk 90 min alfa dan kelipatan dari 360 plus alfa. Contohnya sin 90 min alfa menjadi cos alfa, cos 90 min alfa menjadi sin alfa, dan seterusnya. Begitupun di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, ini dicatat di buku catatan kalian. Nanti dikumpulkan beserta fotonya, foto tugasnya ya. Jadi ini sambil ditulis di catatan. Oke, kita lanjutkan. Pak, ini gimana cara ngafalinnya? Cara ngafalinnya gampang, karena memang sebenarnya dari semuanya ada sifat tertentunya. Oke, kita pelajari sifatnya ya. Untuk sifatnya, yang pertama adalah kalau sudut relasi terhadap kuadran 1 yang harus diperhatikan, yang pertama adalah sudut yang digunakannya. Sudut yang digunakan. Jadi kalau kita perhatikan tadi, ada 90, 270, itu dari mana? Dari sini nih. Nah, sini nih. Yang pertama adalah lihat sudutnya di sini kan 0, 90, 180, 270, atau selain 0 juga di sini bisa 360 gitu ya. Jadi yang digunakan itu sudutnya 90, 180, 270 atau 360 gitu ya. Nah, sudut yang digunakan kalau kita menggunakan ini atau 90 atau 270, kalau kita menggunakan sudut ini maka fungsinya berubah. Fungsinya berubah jadi apa? Fungsinya berubah, contohnya kalau sin nanti dia jadi cos. Kalau cos ya dia jadi sin, berkebalikan gitu ya. Kalau tan dia jadi kotan. Dia berubah jadi kotan, begitupun kalau kotan dia berubah jadi tan. Dan kalau ada kosekan gitu ya, dia berubah jadi sekan ataupun kebalikannya gitu ya. Jadi fungsinya kalau kita perhatikan tadi, maaf ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Lihat 90, sin 90 dia berubah jadi cos. Sin 90 dia berubah jadi cos. Tan jadi kotan. Begitupun 270. Sedangkan kalau kita lihat di sini sin 180 sama, sin 180 sama gitu ya. 360 sin sama gitu ya, masih sama-sama sin. Oke, berarti apa intinya? Kalau kita menggunakan sudut 180 atau 360, maka dia fungsinya tetap gitu ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama sudut yang digunakan gitu ya. Oke, yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah kuadrannya. Kuadran. Yang harus diperhatikan itu kuadran. Oke, kita perhatikan di sini sebenarnya kuadran itu ada kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, bawah tuliskan ini yang positifnya aja ya. Oke, untuk kuadran 1 itu semuanya dia positif gitu ya, jadi nggak ada yang negatif. Kalau kuadran 2 nilai sin dan kebalikan dari sin itu apa? Kosekan gitu ya. Nilai sin dan kosekan di sini dia positif gitu ya, nilai positifnya. Jadi intinya apa? Kalau cos dia negatif, kalau tan dia negatif gitu ya. Kalau di kuadran 3 itu nilai tan dan kebalikannya. Kalau kuadran 4 itu adalah cos dengan kebalikannya gitu ya. Jadi ini adalah nilainya positif. Jadi kalau sin di kuadran 4 ya dia nilainya negatif. Oke, gimana cara kita tahu dia ada di kuadran berapa? Lihat nih di sini. Kalau kita ke sini ini adalah negatif 90 min alfa. Oke, berarti 90 min alfa itu ada di kuadran 1. Kalau di sini 90 plus alfa atau 180 min alfa. Atau kalau ke sini 180 plus alfa. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh kuadrannya. 90 min alfa ada di kuadran 1 gitu ya. Ini makanya kenapa 360 plus alfa itu ada di kuadran 1 juga gitu ya. Atau kadang juga min alfa itu ada di kuadran 4. Jadi kuadran 4 itu ada 3. Sedangkan kuadran yang lainnya itu 2 gitu ya. Nah, jadi ini contoh dia ada di kuadran berapanya. Jadi ketika ada 90 plus alfa, oh ada di kuadran 2 nih gitu ya. Kalau 180 plus alfa ada di kuadran 3 gitu ya. Min alfa ada di kuadran 4 gitu ya. Oke.
Nah, ini adalah yang harus diperhatikan, cuman dua ini aja. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Nomor 1 katanya sin 120 itu sama dengan berapa? Oke, sin 120 berarti kan sama aja dengan sin 90 ditambah berapa supaya jadi 120? Tambah 30. Atau kalau mau pakai yang lain boleh. Sin 180 min 60. Jadi boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, sama aja. Kita coba buktikan apakah ini hasilnya sama atau enggak. Sin 90 plus. Berarti dia di kuadran 2 kan. Kuadran 2 nilai sin positif gitu ya. Nilai sin positif berarti jadinya oke, karena menggunakan 90 berarti sin jadi cos 30. Sama aja dengan sin 180 min di kuadran 2 dia nilai sinnya positif. Yang kedua, kita lihat menggunakan 180 berarti jadi sin 60 gitu ya. Oke, cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Sama aja dengan setengah akar 3. Ya sama, berarti jawabannya mau pakai yang ini, mau pakai yang ini hasilnya tetap sama kok gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, sin 210 ditambah cos 330 per cos 120. Oke, supaya biasanya kadang suka bingung fungsinya berubah. Oke, kalau enggak kita pakai sudut 180 sama 360. Berarti ini jadi berapa nih? Berarti kan 210 itu 180 ditambah 30. Ditambah sama cos 360 min 30. Ya kan? Dibagi oleh cos 120 berarti cos 160 dikurangi 180 dikurangi 60 gitu ya. Oke. Nah, ini sin 180 plus dia ada di kuadran 3 gitu ya. Kuadran 3 berarti apa? Nilai sin negatif. Berarti negatif sin 30. Ditambah 360 min kuadran 4. Kuadran 4 berarti apa? Positif nilai cosnya. Lihat nih. Berarti apa? Ya udah jadi cos 30. Ya. Dibagi oleh ini berapa? Cos 180 min berarti dia ada di kuadran 2. Berarti negatif cos 60 gitu ya. Oke. Ini kita perhatikan lagi. Untuk yang ini berarti jadi berapa? 100 min sin 30 gitu ya. Sama aja dengan min setengah ditambah sama cos 30 berarti setengah akar 3. Dibagi oleh ini min setengah gitu ya. Berarti kan ke atasin aja semuanya, ini jadi 1 gitu ya, dikurangi akar 3 gitu ya. Oke. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, lanjut ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini kita ngomongin tentang segitiga gitu ya. Ada katanya nomor 3 cos alfa sama dengan min 3/5 dengan alfanya adalah sudut alfanya di sudut tumpul, sudut tumpul. Oke. Cos alfa sama dengan min 3/5, alfanya sudut tumpul, maka tan alfanya sama dengan berapa gitu ya. Oke, yang pertama adalah kalau kita ngomongin cos alfa, berarti ini diketahui cos pengen nyari tan, bikin segitiga siku. Negatifnya gimana Pak? Nggak di bawah juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Untuk yang pertama, alfa misalkan di sini, cos itu samping per miring, berarti ininya 4 gitu ya. Kalau tan itu adalah tan alfa berarti apa? Depan per samping, 4/3. Sudut tumpul ini apa artinya? Dia ada di kuadran 2 gitu ya, sudut tumpul gitu ya. Kalau sudut lancip itu ada di kuadran 1 gitu ya. Kalau kita ngomongin sudut itu cuma ada 2, sudut lancip dan sudut tumpul ya. Nah, sekarang kita perhatikan karena tumpul itu di kuadran 2, nilai tan itu apa? Ya negatif gitu kan ya. Udah, jadi jawabannya adalah min 4/3. Oke, nomor 4. Nomor 4, cos alfa tan alfa sama dengan 24/7 di kuadran 3. Maka sin alfa sama dengan berapa gitu ya. Nah, yang pertama
itu adalah kita ganti dulu nih, bikin dulu segitiga siku-siku sekali lagi ya. Jadi kalau ada nilai fungsinya berbeda ya kita bikin segitiga siku-siku aja. Misalkan alfa di sini 24 7 itu 25 ya berarti ya, memakai triple Pythagoras. Nah karena di kuadran 3 nilai tan itu positif, maka kalau kita lihat sin alfa berarti kan 24/25 karena sekali lagi depan per miring. Tapi karena sin alfa di kuadran 3 itu negatif ya kita kasih negatif. Selesai. Jadi sin alfanya min 24/25. Oke, ini contoh terakhir nomor 5. Katanya tan X itu sama dengan setengah gitu ya, dengan X nya ada di antara 0 sampai V per 2. Oke, sekali lagi V itu sama aja dengan 180 derajat ya, 3 cos X plus cos V per 2 tambah X plus sin V min X. Oke, kita coba ganti dulu ya. Yang pertama adalah bikin dulu segitiga siku-siku di mana X, misalkan ini X ya, tan itu berarti apa? Depan per samping, berarti ininya berapa? Akar 5. Dari mana ini? Dari Pythagoras, di mana akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat atau sama aja dengan akar 5. Nah sekarang kita dapat berarti cos X nya berapa? Cos X nya itu kan berarti 2 per akar 5, 3 kali 2 per akar 5 ditambah ini jadi berapa? Cos V per 2, V itu kan 180 dibagi 2 jadi 90 plus X ditambah sin 180 min X. Oke, kita ganti dulu 6 per akar 5 ditambah sama 90 plus. Oke, berarti tadi apa? Ini ada di kuadran 2 kan, 90 plus kuadran 2. Nilai cos negatif gitu kan ya, nilai cos negatif. Dan karena menggunakan 90 berarti cosnya jadi sin X ya, ditambah sama 180 min ada di kuadran 2, nilai sinnya positif gitu ya, maka ini jadi sin X. Ini sama, sin X dikurangi sin X habis, berarti jawabannya adalah 6 per akar 5 atau kita rasionalkan gitu ya, jadi sama aja 6 per 5 akar 5. Oke, itu contoh soalnya. Nah ada beberapa yang harus diperhatikan untuk ngomongin V gitu ya. V contohnya V 4 per 5 gitu ya, atau 7 deh 7. Oke, yang pertama adalah V itu adalah 180. Jadi supaya sederhana kalian bagi dulu V per 4 itu kan berarti 180 dibagi 4 berapa? 45, berarti 7 kali 45 gitu ya. Berapa 7 kali 45? Ya 215 gitu ya. Nah contohnya seperti itu. Jadi kalau ada 5V per 3, V per 3 180 dibagi sama 3 berarti jadi 60, dikali 5 berarti jadi 300. Oke, itu hanya untuk mempermudah dalam menghitung. Oke, itu aja materi hari ini. Sekarang kalian tinggal kerjakan latihannya, latihan soal. Ada 2 soal, nanti dikumpulkan seperti biasa. Sekian dari Bapak, semoga ilmunya bisa diterima dengan baik. Jaga kesehatan, semoga minggu depannya lagi kita bisa bertemu di kelas dengan keadaan sehat semua. Oke, stay at home, keep healthy and safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.